kali ini akan ada yang baru nih dari Kominfo, di mana aku udah bersama Kaima Teknik Transportasi Laut, Mas Andra Faris Nandi Wardana. Halo. Nah, jadi seperti yang sudah kita saring dari pertanyaan kalian, kini hadir Sikes, si Trans Podcast. Di mana podcast ini adalah sebuah wadah untuk informasi terkait kegiatan akademis maupun non-akademis. Jadi stay tune terus ya buat podcast kita kali ini. Halo Mas Andra, gimana nih kabarnya Mas? Baik, Safa. Safa gimana kabarnya? Aduh, kabar gue baik juga ya Mas. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin bisa di-meme dulu nih Mas. Oke. Ini kita maknya dari divisi KWU sama topinya. Jadi buat teman-teman yang mau samaan kayak kita, bisa langsung aja cek IG-nya KWU Himasitran ITS. Oke, Mas Andra, sekarang ini udah di tahun awal keempat ya Mas ya? Bener ya Mas? Benar. Oke, mungkin dulu awal-awal gimana nih Mas? Kenapa sih alasannya milih si trans gitu? Milih si trans ya? Saya milih si trans itu awalnya saya milih teknik industri kan. Oh, FTI? Teknik industri. Iya. Terus ternyata ya saya nggak keterima dan akhirnya saya dapat info lah kalau si trans ini belajarnya kayak gimana sih. Oh ternyata si trans ini belajarnya memang maritim, tapi dia ada sedikit seperti teknik industrinya lah. Akhirnya saya tahu ada 3 bidang, ada pelayaran, pelabuhan, dan logistik. Dan saya tertarik di logistiknya. Emang saya dari awal ngincer selalu di bidang logistik, karena saya juga ingin berkarir di bidang logistik. Makanya akhirnya, logistik maritim saya tertarik, makanya saya masuk trans. Gitu. Oh gitu, berarti awalnya belajarnya otodidak atau ada kenalan nih Mas di FTK? Ada kenalan. Oh gitu. Berarti karena udah di tahun keempat ya Mas ya, mungkin bisa diceritain nih Mas plus minusnya. Plus minus dalam hal apa nih? Dalam mungkin mata kuliahnya atau lingkungan di Sitrans, mungkin kayak gitu sih Mas. Oke. Mungkin kalau ini ya, kalau akademik memang terkesan lebih berat sih. Lebih berat karena ya awalnya kaget aja. Pertama awal kaget dari masa SMA sampai akhir kuliah, dan saya juga nggak nge-expect ternyata akademiknya seperti ini. Memang berat, memang susah. Beberapa juga emang membutuhkan waktu yang lumayan lama, tapi akhirnya alhamdulillah saya bisa sampai di detik ini dan saya bisa melalui akademik itu. Untuk lingkungannya saya juga merasa enak, merasa lega. Saya memiliki teman-teman, saya memiliki masba, memiliki adik-adik tingkat yang cukup menyenangkan, cukup welcome juga, dan bisa diajak kerjasama juga. Dan justru sampai saat ini saya belum merasakan adanya kesenjangan, adanya ketegangan. Pokoknya saya ngerasa minusnya nggak ada sih. Kalau saya justru sampai saat ini merasa yang baik-baik aja. Untuk minusnya cuman di mungkin personal dan ya gimana akhirnya saya menyikapi diri aja, dan akhirnya ya udah saya lalui. Berarti minusnya tuh lebih ke kayak adaptasi dari masa sekolah ke kuliah gitu ya Mas ya? Bener. Berarti untuk mata kuliah anak-anak FTK ini khususnya Sitrans itu saling nge-backup, saling ngebantu gitu ya Mas. Jadi kita ketika ngerasa dari SMA ke perkuliahan tuh ngerasa masih adaptasinya masih, apalagi Masnya bukan dari Surabaya kan. Jadi mungkin teman-teman masih saling nge-backup, saling ngebantu gitu ya Mas ya? Bener banget. Jadi aku merantau, asalku dari Bekasi, dan walaupun di Sitrans pun ya waktu awalnya emang aku nggak ngerti ini ngomong apa sih, ngomong Jawa, ngomong bahasa Surabaya. Tapi akhirnya aku punya teman-teman yang akhirnya dia ngebantu aku bahasa Jawanya gimana. Ngebantunya learning by doing. Aku udah ngasih tau aku nggak paham, tapi dia tetap ngomong bahasa Jawa sampai akhirnya apa sih artinya? Akhirnya aku tahu. Dan sekarang akhirnya aku bisa berbaur dengan mereka dengan bahasa Jawa pun aku bisa gitu sekarang. Terus gitulah enaknya teman-teman sini dan teman-teman FTK pun di yang luar Sitrans. Itu pun juga ngebantu aku juga. Toh kita juga banyak mata kuliah yang hampir banyak sama kan. Jadi terkadang kita bisa minta POV lain lah dari luar jurusan Sitrans. Gitu. Berarti kalau kita bilang mata kuliah di Sitrans itu susah, tapi semua mata kuliah tuh di jurusan lain tuh juga sama ya Mas, relatif ya. Tapi tergantung kita di lingkungan yang benar-benar saling membantu, gitu ya Mas ya? Benar. Sebenarnya kalau menurutku semua mata kuliah sih susah, gampang, maksudnya semua mata kuliah yang sama lah, pasti ujungnya kita lalui juga. Gitu.
Oke, mungkin Mas Andra kan sekarang sudah jadi Kahima nih. Mungkin bisa diceritain nih Mas, pengalaman organisasi sebelum jadi Kahima seperti sekarang. Mungkin kayak ada tipsnya kalau sebelum jadi Kahima itu kalian harus organisasi ini atau gimana nih Mas? Mungkin bisa diceritain. Oke, jadi dulu itu aku sebenarnya nggak terlalu aktif ya, karena aku itu ibaratnya ditolak di mana-mana lah gitu. Aku cuman ikut selama di tes, aku cuman ikut kepanitiaan di Porda Bekasi. Ada acara IDS namanya yang dari ILIS itu. Sama aku di Hima doang, di Hima Sitrans dulu aku sebagai dagri, staff dagri, sama di Big Eventnya Tranfest aku sebagai PR, staff PR, sampai akhirnya di tahun selanjutnya aku jadi divisi Public Relation. Tuh. Jadi pengalaman organisasi aku ya nggak sebanyak teman-teman lainnya lah, tapi akhirnya aku bisa beradaptasi. Kenapa aku bisa jadi Kahima juga karena akhirnya aku juga belajar tentang Hima Sitrans gimana, aku mendalami Hima Sitrans bagaimana. Jadi mungkin tipsnya ya paling ya, tips atau gimana nya, aku dari awal masuk aku mulai menjalin relasi dengan Mas Mbak, dengan adik tingkatku, dengan teman-teman. Ibaratnya aku menabung atau menumbuhkan rasa kenalanku dari dini, dari awal. Jadi biar nantinya pada saat aku memiliki tujuan tertentu atau apapun, aku sudah ibaratnya sudah banyak kenalan, aku bisa mencoba bantuan dari manapun, dan mereka pun juga tahu aku siapa, mereka juga kenal aku gitu. Oke gitu. Tadi Mas Andra sempat ngesinggung tentang Tranfest nih Mas. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman transporter lainnya mungkin Mas tentang Tranfest ini apa sih kayak gitu Mas. Apalagi Mas dulu kadifnya PR ya Mas ya. Ya, jadi Tranfest itu big event di Sitrans. Tranfest itu di mana dia itu merupakan acara yang memperkenalkan salah satu tujuan utama membranding departemen ini. Branding departemen ini di masyarakat umum di skala nasional. Dan kita di situ mengadakan lomba-lomba edukasi perihal maritim. Tujuan utamanya juga selain kita branding, kita ingin memperkenalkan ke masyarakat umum seperti apa sih dunia maritim itu. Jadi bahwasannya bahwa kita FTK, kita Sitrans itu belajar tentang maritim dan maritimnya itu seperti apa. Itu kita kenalkan ke masyarakat umum. Nah, banyak lah lomba-lombanya seperti yang udah kayak karya tulis ilmiah, ada bisnis plan juga, ada tentang market. Nah, di tahun ini ada inovasi baru, kita ingin mengadakan lomba olahraga, tentang sport, ada futsal, basket. Bukan karena apa, tapi bukan kenapa sih kita ngadain sport, kan itu nggak ada hubungannya sama maritim. Tapi kita ambil dari sisi lainnya, kita ingin membawa massa, kita ingin membranding kepada massa yang ada di sana bahwa ini loh jurusan kita, ini loh STK, ini loh ITS. Oke gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, kapan Tranfest ini akan dijalankan? Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin ikut lomba, kan karena ada lomba gitu ya Mas ya. Mungkin bisa tahu nih kapan mulai pendaftaran gitu mungkin Mas. Oke, Tranfest sebentar lagi akan mulai pendaftaran. Insya Allah Oktober ini sudah jalan. Jadi kan sekarang akhir September ya, udah mulai tanggal 23. Jadi dekat-dekat ini akan ada pendaftaran buat peserta. Yang pertama itu olahraga dulu, tapi nanti mungkin akan langsung di spill saja oleh IG Tranfest. Jadi stay tune aja di IG Tranfest pendaftarannya kapan dan kisaran lombanya itu juga udah ada fixnya, tapi saya spill aja kisaran Oktober lah. Jadi be ready aja guys. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau daftar Tranfest bisa stay tune langsung di IG-nya Tranfest di sini ya teman-teman. Jadi bisa langsung aja dicek di IG Tranfest tentang lomba-lombanya, biayanya, dan kapan mulainya. Nah, jadi itu tadi ya pengalaman dari Mas Andra. Jadi meskipun kalian sebagai mahasiswa ITS, khususnya sebagai mahasiswa Sitrans yang pernah ketolak di BEM, di kepanitiaan manapun, jangan kecil hati karena Mas Andra sendiri yang mungkin dulunya nggak sebanyak teman-teman yang lain yang pengalamannya tuh udah banyak,
tapi Mas Andra tuh sekarang bisa loh jadi Kahima, teknik transportasi laut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin karena sekarang kan udah jadi Kahima ya Mas ya, mungkin bisa diceritain nih Mas tentang gimana sih cara Mas untuk mengatur waktunya, karena kan Mas sendiri juga masih banyak matkul, lalu sekarang juga fokus di Kahima sebagai gimana caranya mengatur Himas Citras ini. Lalu juga dengar-dengar nih Mas juga punya pacar ya. Nah, itu gimana nih Mas caranya buat mengatur antara teman, pacar, mata kuliah dan juga Himas Citras? Oke, aduh jadi ke-spill kan saya punya pacar. Ya jadi SKS saya itu masih banyak lah. Untuk semester ini SKS saya lebih banyak dibanding teman-teman yang lain. Dan gimana saya ngaturnya? Pertama dulu ada pernah ngomong ke saya Mas Noval KBM FTK sebelum Alex. Itu dia ngomong, saya nanya kan gimana sih cara bagi prioritas, dan jawaban Mas Noval itu yang menurut saya menyadarkan saya lah. Kalau Mas Noval ngebagi prioritasnya itu dia mengutamakan yang kebersamaan. Jadi saya akhirnya tersadarkan, bahwa pada saat ada prioritas yang dibutuhkan kehadiran saya nantinya di suatu kelompok ataupun di sebuah keberlangsungan orang lain, itu saya lebih prioritaskan. Misalnya kayak kegiatan hima atau kerja kelompok, mata kuliah, yang ibaratnya kalau saya nggak hadir ataupun saya tidak melakukan sesuai tugas saya, itu akan merugikan orang lain. Nah, itu mungkin salah satu tentang prioritas atau waktunya gimana. Tentu kuliah akan jadi prioritas utama saya. Untuk pembagian waktunya, saya ngebagi karena saya bisa ngatur lah ya untuk waktu hima saya gimana. Ya saya ngebagi yang agar tidak mengganggu waktu kuliah. Karena waktu kuliah udah pakem dari pusat lah ya, dari departemen, saya nggak bisa gugat juga kan. Jadi yang bisa saya atur itu waktu hima saya. Pertama, jadi mengadakan proker ataupun mengadakan rapat itu di luar jam kuliah. Terus untuk tugas-tugas, ya saya bagi rata. Kalau misalnya ada tugas hima, saya lihat deadline kapan, saya pasang deadline, saya pasang timeline. Kalau misalnya ada tugas yang butuhkan deadline lebih cepat, ya saya kerjain tugas terlebih dahulu, baru rapat. Kalau misalnya tugasnya masih bisa ditunda, tapi rapatnya ternyata nggak bisa, ya saya rapatnya dulu, baru tugas. Kalau terkait pacar, ya kalau pacar saya ngerti lah kesibukan saya gimana. Saya juga udah bilang dari awal, kalau saya kan seperti ini, jadi ya pacar saya ngikuti dan saya juga saling menghargai lah. Oke, jadi buat teman-teman nih yang ngerasa kok di Citran kuliah aja, padahal itu kita tuh banyak kegiatan, apalagi di Himas Citran ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat nih Mas Andra yang meskipun menjadi Kahima, tapi dia tuh masih bisa membagi antara perkuliahan, teman maupun pacarnya sendiri. Jadi nggak ada yang tertinggal gitu ya teman-teman. Oke, mungkin karena Mas kan udah di awal tahun keempat nih, pasti sudah magang ya Mas ya. Nah mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman gimana sih dulu cara dapetin perusahaan agar biasa magang atau KP itu gimana Mas, dan mungkin bisa diceritain waktu pas magang atau KP itu kayak gimana? Ya, oke. Saya kemarin KP ya, nggak magang, saya KP cuma sebulan. Jadi alurnya sebenarnya udah ada tertera di website Trans gimana caranya, dan di situ juga tertera tertera perusahaan-perusahaan yang satu jalur lah sama kita atau satu profesian di bidang kita. Jadi di situ udah banyak database perusahaan apa aja. Nah di situ kita pertama tuh ngontak HR-nya, kita cari HR-nya. Tapi kalau misalnya kalian udah punya kenalan dari alumni atau dari keluarga yang mempunyai saran perusahaan, itu bahkan lebih bagus. Dan KP itu kalau di kita kan berkelompok ya, bisa berdua, sendiri sebenarnya juga bisa, bertiga juga bisa. Dan biasanya nanti dari salah satu itu ada kenalan, biasanya ada kenalan siapa gitu. Terus nanti kita cari tahu nih perusahaannya tentang apa, sesuai nggak dengan bidang kita. Dari salah satu 3 bidang itu, nah harus ada salah satu bidang yang benar-benar sesuai, apakah di pelabuhan, layanan atau logistik. Jadi kita kontak HR-nya, kita izin lah, ada surat-suratnya, nanti ada surat-surat yang harus dilengkapi, proposal dan lain-lain.
diajukan, kalau udah di ACC oleh dosen wali, di ACC oleh departemen, di ACC sama perusahaan di sana, berangkat KP. Oke, jadi sebenarnya sudah ada ya Mas ya, tinggal kita ngejalanin aja. Jadi dari Sitras itu nggak ngebiarin kita ya udah KP atau magang, tapi kita di Sitras ini masih dibantu sama dosen-dosen ya Mas ya. Biar dibantu. Oke. Jadi kadang juga kita bisa nanya ke dosen wali perusahaan yang rekomen apa gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian tuh nggak dibiarin buat cari sendiri. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau magang, jadi bisa tanya lebih lanjut ke Mas Andra nih mungkin. Nanti kalau langsung kontak Mas Andra, mungkin IG-nya Mas Andra di sini ya teman-teman. Oke, jadi gini Mas, dari IG-nya Himasitran itu ada pertanyaan nih dari followersnya Himasitran. Boleh. Mungkin bisa langsung aja nih di-spill. Nah, ini tuh ada pertanyaan dari Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Andra, biasa potong rambut di mana? Soalnya potongannya bagus nih. Ada yang salfok nih masalah potongannya. Mungkin bisa dikasih tahu Mas, potong di mana Mas? Dari siapa itu yang nanya tuh? Ini dari Mbak Ocha. Oh, Mbak Ocha ya. Sesama Kahima Tekpal. Oh iya, gimana Mas? Mungkin bisa dikasih tahu. Potong rambut ya nggak usah dikasih tahu lah, nanti kan saya nggak di endorse. Potong rambut di daerah Klampis, di daerah Klampis sana lah. Itu saya biasa potong rambut di sana. Oke, mungkin Mbak Ocha udah kejawab ya pertanyaannya. Jadi Mas Andra potongnya di Klampis, Mbak. Oke, mungkin selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan gimana rasanya punya gelar Kahima? Lebih susah dapetinnya apa ngejalaninya, Mas? Menurut saya dua-duanya sama sih. Soalnya gini, pada saat ngedapetin gelar Kahima itu kita kan melalui proses yang panjang ya, seperti pemilu dan lain. Perjuangan itu juga capek sebenarnya. Perjuangan juga capek. Terus saya ngerasa pada saat akhirnya ibaratnya saya udah jadi Kahima, saya merasa lega. Tapi ternyata saya baru nyadar lagi bahwa itu belum seberapa. Perjalanannya baru akan dimulai setelah saya gelar Kahima. Nah, menurut saya emang lebih berat ngejalaninnya. Tapi ngejalaninnya tuh menurut saya beratnya cuma di awal doang. Karena di awal doang tuh saya harus ngerancang. Jadi benar-benar dari awal, dari sebelum saya menjadi Kahima, saya ngerancang apa yang mau saya bawa, sampai akhirnya saya jadi, sampai jadi pun saya harus nyari orang kan, sampai akhirnya menjadi sebuah satu struktur organisasi, saya nyari kabinet, saya nyari staff. Nah itu saya ngerancang apa sih yang mau saya bawa, proker apa yang mau saya bawa, gimana saya cara ngembangin staffnya, siapa aja yang saya cari, kriteria seperti apa. Selama satu periode ini saya mau ngapain ini Himasitran, itu saya rancang di awal dengan waktu yang tertentu, dengan waktu yang nggak banyak lah, rancang di awal doang. Nah ya udah, disitulah mulai beratnya sih. Tapi pada saat saya sudah oke, udah dapet staff, udah jalan, maksudnya udah fix lah prokernya apa aja yang mau dibawa dan lain-lain, itu udah tinggal jalan kan. Tiap departemen yang jalanin, staff yang jalanin, kader-kader yang jalanin. Nah di situ saya udah mulai rada ringan karena itu saya controlling, ngawasi, dan ya saya tinggal ngejalanin tugas saya sebagai Kahima. Saya di eksternal, saya di promosi di dalam, toh juga saya berbagi dengan wakil saya dan PPH lainnya lah untuk controlling dan menjalankan tugas-tugas. Oke, jadi untuk ngedapetinnya itu juga susah, tapi lebih susah ngejalanin gitu ya Mas ya. Jadi setelah fix nih udah jadi Kahima itu nggak leha-leha teman-teman. Jadi tetap banyak yang harus dirancang ya Mas ya. Oke, mungkin terakhir nih Mas, mungkin kesan-pesan Mas buat calon mahasiswa Sitrans. Mungkin bisa disampaikan Mas kesan-pesan pelaku Kahima. Berarti yang belum masuk ya? Iya. Oke, buat calon mahasiswa Sitrans yang nantinya insya Allah akan masuk, berarti angkatan 2024 ya, Safa ya? Iya benar. 2024, belajar dari sekarang, tapi kalau dari saran dari saya, nikmati waktu pada saat SMA, karena cerita-cerita pada saat SMA yang gak bakal bisa diulangi lagi, dan mulailah belajar dari sekarang, nabung-nabung, bisa jadi nabung nilai, biar nanti masuk kuliahnya juga bisa lebih gampang. Dan pada saat di kuliah nanti, masuk sini, akademiknya harus tetap dijalankan dengan baik, karena itu tanggung jawab kalian semua, tanggung jawab kita semua kepada orang tua kita yang sudah mengirimkan kita ke sini.
Tapi kalau saya saran, selama kalian 4 tahun di sini nantinya, jangan cuma manfaatkan waktu untuk akademik. Kalian bisa mencari-cari kegiatan lainnya, kalian bisa memperbanyak relasi, teman, main-main sama teman, berkenalan sama dosen, berkenalan sama mas mbak, adik-adik tingkat, dan mulai cari-cari kegiatan di luar akademik. Seperti terserah mau di ITS kan banyak tim, banyak organisasi, banyak UKM, kegiatan-kegiatan lainnya, aktif lah di mana-mana. Jadi biar itu akan menjadi cerita tersendiri dan itu juga akan menjadi tabungan relasi juga buat nanti ke depannya pada saat di dunia kerja. Jadi mungkin bisa jadi pada saat di dunia kerja itu kalian akan lebih gampang karena itu yang udah kalian tabung dari masa kuliah maupun dari akademik ataupun non akademik. Mungkin itu aja pesan dari aku. Oke, itu tadi pesan buat 2024 dari Kak Hima kita nih. Oke, mungkin itu tadi ya chat kita bareng Mas Andra. Mungkin bisa sambil diminum lagi nih Mas chat untuk minumnya. Nah, teman-teman, aku kabarin lagi buat mug dan topi ini kalian bisa dapetin di KWU Himasitrans. Jadi buat kalian yang ingin samain kayak kita langsung aja cek IG-nya KWU Himasitrans. Oh ya, aku ingin ini Mas, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut terkait konten kita, podcast kita, kalian bisa langsung aja pantengin di konten kita selanjutnya di sosial media kita yaitu Himasitrans ITS yang ada di IG, TikTok, YouTube. Dan jangan lupa untuk selalu pantau, like, comment, follow, share, dan juga jangan lupa disimpan ya teman-teman. Nah, kira-kira siapa nih narasumber kita selanjutnya? Kalian bisa langsung aja komen di bawah. See you transporter. Nah, Kok akhir-akhir ini ya?